Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Masih semangat kan? Masih. Ya, alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, mau dipimpin sama siapa? Dunwa. Ya, sama Dunwa. Ya, silakan. Sebelum berdoa, alangkah baiknya sebelum belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Ibu absen dulu ya. Aji. Oh, sakit. Kita doakan semoga Aji cepat sembuh ya. Biar bisa belajar lagi sama kita semua. Arya, kita sekarang akan mengisi pretest dulu. Ibu mau melihat sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk linknya Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Ya, silakan pretestnya diisi terlebih dahulu. Sudah kebuka semuanya? Ya, sudah. Selamat mengerjakan ya. Nih, kemarin belajar tentang apa? Tentang sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi. Kemarin sistem ekspresi yang kalian pelajari apa aja? Tentang sistem pembuangan zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, dan racun. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan kemarin belajar apa? Oh iya, silakan Dunwa. Jadi sistem ekspresi manusia terdiri dari beberapa organ seperti ginjal, ureter, kantung kemih, kulit, paru-paru, dan juga usus besar. Oh iya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Rijal? Oh iya, boleh Pak Rijal. Jadi sistem ekspresi merupakan suatu. Ibu mau tanya nih, kalian suka berkeringat kalau berolahraga? Pernah nggak sering kencing? Karena musim hujan atau musim dingin? Ya, pernah. Itu kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di dalam tubuh kita itu ada sistem ekskresi, ada pengeluaran zat sisa. Berarti kalau keringat keluarnya dari kulit. Nah, kalau kencing keluarnya? Ya, proses pengeluarannya itu berarti hasil ekskresi dari ginjal. Nah, dari ginjal. Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan sistem ekskresi pada manusia. Karena pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai organ dan fungsinya. Sekarang kita akan belajar mengenai gangguan sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi
kita ini harus melakukan pola hidup sehat supaya organ-organ ekskresi kita tetap terjaga dengan baik. Jadi harus sering berolahraga, makan teratur, tidak boleh minum minuman yang sekiranya akan merusak ginjal ya, seperti minuman beralkohol, terus apa lagi? Minuman yang bersoda, perokok ya, itu ya, dijaga ya. Ya, masih semangat ya, terima kasih. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses mekanisme pengekskresian pada hati, ginjal, paru-paru, dan kulit pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem ekskresi pada manusia dengan tepat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, ini adalah berbagai macam gangguan ya, penyakit pada sistem ekskresi. Kira-kira gambar yang pertama itu kenapa? Ya, batuk ya, asma katanya. Ada yang bilang apa? TBC. Kira-kira sakit apa lagi itu? Batuk ya. Itu berarti dari organ paru-paru ya yang bermasalahnya. Nah, kemudian yang kedua kira-kira itu sakit apa? Ya, penyakit kuning. Berarti itu apa? Liver katanya. Terus apalagi itu? Nama biologinya itu sakit apa? Ya, sakit hepatitis ya yang kuning itu. Terus yang selanjutnya, gambar yang ketiga itu sakit apa? Itu akibat apa? Kulitnya ya. Jadi kulitnya, kenapa kulitnya? Ya, kena jamur, puru, ya, bakteri, virus ya. Ya, itu penyakit kulit. Kira-kira itu sakit apa kulitnya ya? Kayak eksim. Kayak eksim tapi kayak penuh dengan ini ya. Ya, tapi pas di kulit kepalanya ya. Nah, itu penyakit kulit ya. Terus yang keempat itu penyakit apa? Sakit apa? Nah, sakit ginjal itu sedang apa pasien tersebut? Iya, sedang cuci darah atau yang disebut dengan hemodialisa atau hadi ya. Nah, jadi orang yang terkena penyakit atau gangguan pada ginjal pasti nanti kalau gagal ginjalnya pasti akan dihemodialisa atau cuci darah. Nah, jadi kita itu harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, harus mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi ya. Itu ada yang mau ditanyakan nggak sekitar ini? Nah, kalau nggak ada, berarti Ibu sekarang akan membagikan, sebelum membagikan LKPD, Ibu akan menceritakan dulu alur pembelajaran kita hari ini ya. Ibu bagikan dulu LKPD dengan bahan ajarnya ya. Silakan LKPD-nya dilihat dulu. Nah, dari contoh yang tadi, dari berbagai macam penyakit, di sini kalian Ibu kasih LKPD, di LKPD-nya, nah ini diisi, setiap kelompok itu ada kasusnya masing-masing. Kelompok yang pertama, ini kalian kan sudah membentuk kelompok sesuai dengan hasil kemarin ya.
Ya, dengan tes diagnostiknya. Nah di sini kalian harus menjawab satu konten yang Ibu kirim di grup ya. Sekarang Ibu akan kirim LKPD dan alamatnya di grup kelas ya. Biar nanti kalian bisa langsung buka kasusnya. Nah, silahkan menurut kelompoknya di sini konten yang pertama mengenai kasus yang pertama itu mengenai gagal ginjal ya, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 kasusnya itu adalah hepatitis akut ya. Terus untuk kelompok 3 itu mengenai kasusnya itu pneumonia ya. Dan untuk kasus kelompok 4 yaitu seorang anak yang mengidap suatu penyakit kulit yang langka ya. Nah, sekarang kalian rumuskan masalahnya apa, dan di situ kalian harus bisa apa sih yang ditanyakan di dalam kasus tersebut, kemudian faktor penyebab masalahnya apa, dan yang terakhir itu untuk menentukan solusi, bagaimana cara penanggulangannya atau cara supaya solusi yang paling baik untuk penyakit-penyakit tersebut ya. Silakan diisi LKPD-nya. Nah, Ibu juga akan menilai di sini kan ada penilaian ini ya. Profil pelajar Pancasila, ada kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Sambil Ibu menilai, sambil kalian mengisi LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan untuk berdiskusi ya. Karena Yusef apa dia mereka tinggalin penyakit kulit. Ya, bagus ya, udah paham berarti ya. Tentang gangguan pada sistem ekspresi. Kami akan presentasikan tentang salah satu gangguan dalam ekspresi, yaitu gangguan ginjal. Jadi apa itu kronik? Kan ada yang bilang ya kronik kidney disease. Jadi faktor penyebabnya reja, faktor penyebabnya rejanya, tandanya operasi. Bagaimana cara mencegahnya? Kesimpulan Nanti ada operatornya. Tanda
Pertanyaannya berapa itu satu kelompok satu pertanyaan atau gimana? Iya boleh. Atau ada limit 3 pertanyaan aja? Boleh dibatasi nanti. Cari penyakit yang mendasari gagal ginjal. Sudah ketahuan penyakit kulitnya? Kulit ya kelompok ini? Iya. Iya. Sindrom. Iya. Langka katanya ya untuk penyakit itu? Iya. Iya boleh. Mau izin ke belakang? Boleh. Kampanye udah dibuat. Oh iya. On progress. Gercep ya bikin kampanye. Udah pinter ini. Anak-anak milenial. Iya. Sudah ini ya pintar bikin Canva. Kelompok ini udah dimasukin ke Canva. Oh masih proses ya? Iya boleh. Sudah ketahuan solusinya? Udah ya. Sudah sejauh mana kelompok ini? Gercep ya, sudah ke Canva? Oh iya, lagi proses. Nah, untuk presentasi mau kelompok mana dulu? Kelompok? Bebas ya, boleh. Berdasarkan kesepakatan ya. Berarti kelompok 1 dulu, ya boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem gagal ginjal, gangguan sistem penyakit, esensi pada gagal ginjal. Yang pertama, mengerjakan hal saja. Ralat untuk materi pertama ini dijelaskan oleh saya. Ini enggak. Ya.
Baik, di sini izin untuk menjelaskan tentang materi pada kesempatan kali ini, yaitu gangguan sistem ekspresi, yang dimana kelompok kami memilih untuk mengambil masalah ginjal, dan salah satu penyakitnya yaitu gagal ginjal. Nah, apa itu chronic kidney disease? Chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis adalah kondisi saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap, dan penyakit ginjal kronis disebut juga sebagai kerusakan ginjal yang dapat berupa kelainan jaringan, komposisi darah dan urin, atau tes pencitraan ginjal yang dialami lebih dari 3 bulan. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Reza. Faktor penyebab gagal ginjal umumnya disebabkan oleh kebiasaan menahan buang air kecil. Yang lebih lanjutnya membuat saluran kemih terganggu. Di samping itu, faktor aliran darah dengan volume rendah juga menjadi pemicu munculnya penyakit ini. Materi ketiga akan dibacakan oleh apa tandanya? Urin berwarna keruh, frekuensi buang air kecil meningkat, kekurangan darah, nyeri punggung, perut kembung, berkurangnya nafsu makan, kualitas tidur yang buruk, dan juga kulit kering dan terasa gatal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, selanjutnya di sini bagaimana cara mencegah. Jadi cara mencegah agar kita terhindar dari gagal ginjal yaitu yang pertama rajin aktivitas fisik dan olahraga agar badan tetap bugar. Kemudian menjaga kadar gula darah tetap normal. Selanjutnya menjaga tekanan darah tetap normal. Menjaga berat badan ideal. Minum air putih 8-10 gelas per hari. Tidak merokok dan periksa fungsi ginjal secara berkala. Selebihnya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesehatan. Baik, untuk kesimpulannya, penyakit gagal ginjal ini pada tahap awal memang masih bisa kita cegah. Namun apabila sudah memasuki gagal ginjal kronis, sejujurnya ginjal yang dalam kondisi gagal tidak dapat disembuhkan. Jika masih dalam tahap awal, memang masih bisa untuk diatasi oleh penyakit yang mendasari. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh mana peranan genetik mempengaruhi gagal ginjal dan bagaimana juga warna urin yang baik dan normal? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Devina. Warna urin ya yang normal kan? Sejauh mana peranan genetika berpengaruh terhadap gagal ginjal dan warna urin yang normal? Baik, untuk yang pertama, sejauh mana peranan genetika untuk saya? Menurut kamu? Saya menjawab pertanyaan nomor 2 terlebih dahulu ya. Untuk warna urin yang normal itu berwarna kuning keemasan. Namun untuk genetika dalam gagal ginjal itu saya kurang tahu, mungkin bisa agak dibantu. Ya, jadi itu kan pertanyaannya normal ya, warna urin yang normal. Jadi warna urin normal itu warnanya agak kuning, agak ke kuning tua ya, kuning keorenan, tapi tidak terlalu orange sih, tapi bening ya. Jadi bening air urin yang bagus itu, walaupun agak orange, misalkan kuningnya pekat. Nah, kalau yang pekat itu tidak baik ya. Tapi kalau untuk warnanya jernih gitu. Nah, itu urin yang bagus. Apalagi kalau urinnya agak kehijauan, misalkan warnanya itu tidak baik ya. Berarti ada gangguan di ginjal gitu. Kalau misalnya warna urinnya berubah warnanya tidak normal gitu. Jadi warnanya itu kuning ya, kuning bening gitu. Agak kuning gitu. Nah, itu untuk warna urin. Nah, itu ya. Baik, kalau kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua mengenai masalah yang kalian
kerjakan, solusinya, penyebabnya sudah diketahui ya sama-sama. Nah, di sini Ibu juga mau menambahkan. Nah, untuk sistem ekskresi ya, gangguan pada sistem ekskresi. Nah, intinya yang pertama alat ekskresi pada manusia itu yang pertama ginjal, yang kedua hati, ada kulit dan paru-paru. Nah, untuk ginjal itu yang diekspresikannya berupa urin. Kalau hati, urea. Itu ada kesimpulan. Kita simpulkan sama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan hari ini? Oh, boleh deh, Pak. Boleh. Baik, semuanya. Kesimpulan pada hari ini, saya simpulkan bahwa gangguan sistem ekspresi ini kan terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Untuk itu kita sama-sama harus menjaga pola hidup sehat dengan tadi yang disebutkan, jangan rokok, kurangi makanan-makanan yang cepat saji dan banyak makan sayur dan buah-buahan, dan kurangi penggunaan minyak yang berlebihan. Cobalah menggunakan minyak yang kadar lemaknya rendah seperti minyak zaitun. Kemudian jangan merokok, kurangi minuman bersoda, dan jangan dekat-dekat juga dengan orang yang merokok, karena tidak hanya orang yang merokok tapi orang yang menghirup asap rokok pun itu akan terkena dampaknya, sehingga kita pun akan rugi. Dan jangan lupa tidak menahan kencing dan minum minimal 8-10 gelas air putih dalam sehari. Itu dimulai dari hal terkecil untuk menjaga pola hidup yang sehat. Mungkin itu dari saya untuk kesimpulan pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyimpulkan. Nah, terima kasih untuk Bapak yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, ini ada refleksi nih. Yang pertama, bagaimana pengalaman kalian itu dalam pembelajaran gangguan pada sistem ekskresi pada manusia ini? Pengalaman pertama kalian gimana? Gimana? Jadi ada pengetahuan baru ya. Terus kesulitan apa dan hambatan yang kalian temui pada pembelajaran kali ini? Dalam pengisian LKPD terutama apa? Jawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman. Sekarang kita mengisi post-test dan angket motivasi ya. Ibu kirim ke grup ya. Sudah ya semua ya. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini ya sudah kita lalui mengenai gangguan-gangguan sistem ekskresi. Post-testnya sudah diisi, angket motivasinya sudah diisi, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada hewan ya. Boleh nanti dipelajari dulu di rumah ya. Nah, alhamdulillah, silahkan untuk menutup pembelajaran dipimpin sama KM-nya. Berdoa dulu. Supaya diberi kemanfaatan serta keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum doa dimulai. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.